Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah mengungkap tantangan kepada ekonom untuk melakukan adu data, debat secara empat mata tentang kondisi perekonomian negeri ini yang dianggap oleh Pak Menko Marves baik-baik saja, ada penanganan, peningkatan, dan seterusnya. Kerugian dari BUMN, ada Garuda Indonesia itu katakanlah 70 triliun, dan ada juga PLN bahkan 500 triliun utangnya, itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan lain-lain, BUMN Karya juga lagi babak belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini kembali mengunggah video ini untuk menunjukkan sikap saya sebagai seorang bagian dari anak bangsa, bagian dari republik ini yang punya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama untuk menyelamatkan bangsa ini, tentu dengan perspektif sebagai seorang advokat untuk memberikan satu perspektif lain kepada para penyelenggara negara, dalam hal ini khususnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah mengungkap tantangan kepada ekonom untuk melakukan adu data, debat secara empat mata tentang kondisi perekonomian negeri ini yang dianggap oleh Pak Menko Marves baik-baik saja, ada penanganan, peningkatan, dan seterusnya. Dan tentu saja ini bukan yang pertama kali, yang lalu juga sudah dilakukan tantangan itu, dan sejumlah pihak menerima tantangan itu. Sebut saja yang fenomenal adalah Dr. Rizal Ramli, dan ada Prodem yang di sana juga ada rekan Iwan Sumule, berusaha untuk memfasilitasi terjadinya debat kebangsaan tentang ekonomi bangsa ini antara Dr. Rizal Ramli dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tapi saat itu kenyataannya tidak terjadi, karena Menko Marves ternyata mensyaratkan debat tadi sifatnya private atau tertutup, padahal Dr. Rizal Ramli menginginkan debat tadi diketahui publik. Saya ingin menegaskan kepada segenap anak bangsa, kalau persoalan yang dibahas adalah persoalan private, persoalan katakanlah Grup Toba Sejahtera, perusahaan yang memang lagi baik, itu lagi bisnisnya moncer, itu milik Luhut Binsar Panjaitan, tidak ada masalah, itu boleh secara private empat mata, karena itu bukan urusan publik, bukan domain publik, dan rakyat tidak punya kepentingan untuk membahas. Katakanlah saham Grup Toba itu mau anjlok, rakyat juga tidak rugi. Saham Grup Toba milik Luhut Binsar Panjaitan ini moncer, naik, untung beliung, rakyat juga tidak untung, jadi tidak ada urusannya. Tapi kita sedang membicarakan urusan ekonomi bangsa, berdiskusi tentang keadaan ekonomi yang itu menjadi domain publik, yang itu merupakan hak publik, hak seluruh masyarakat untuk mengetahui kondisi ekonomi kita bagaimana. Dan dalam hal ini saya sudah memberikan atau menawarkan atau menyampaikan proposal debat tadi dalam sebuah tulisan yang pada pokoknya ya saya pribadi siap, dan kalau butuh dengan misalkan Dr. Ihsanuddin Nursi atau Dr. Rizal Ramli, saya bersedia untuk menjembatani. Hari ini memang situasinya sedang pandemi, tapi bukan berarti pandemi tadi menghalangi kita untuk memberikan sumbangsih kita bagi bangsa ini, khususnya bagaimana kita keluar dari persoalan ekonomi kita. Dan mohon maaf kalau kita bicara ekonomi, di dalam tulisan juga sudah saya katakan, audit BPK saja sudah memberikan satu statement khawatir dengan kondisi utang negara kita. Itu audit 2020. Dan 2021 ini tentu utangnya lebih
mengkhawatirkan lagi, lebih dari 6.500 triliun. Itu belum termasuk utang-utang dari BUMN yang itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah begitu. Karena kan di dalam BUMN tadi ada PMN namanya, penyertaan modal negara, dan penyertaan modal negara itu diambil dari APBN, sehingga kerugian BUMN itu masuk kategori kerugian keuangan negara, maka itu masuk objek tipikor tindak pidana korupsi, dan kalau ada keuntungan juga menjadi hak negara. Karena itu kerugian dari BUMN, ada Garuda Indonesia itu katakanlah 70 triliun, dan ada juga PLN bahkan 500 triliun utangnya, itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah dan lain-lain. BUMN Karya juga lagi babak belur. Saya tidak memaksa, tetapi saya pikir apa yang saya sampaikan ini juga bisa jadi pertimbangan, dan ke depan juga seluruh penyelenggara negara agar lebih bijak dalam memberikan statement di tengah-tengah publik. Semestinya kritik publik tidak dijawab dengan tantangan atau mungkin ujaran yang sifatnya menantang gitu, tapi harus dijawab dengan kebijakan yang diperbaiki, solusi-solusi. Karena begini, kami rakyat biasa itu hanya bisa bicara, hanya bisa mengkritisi. Kalau ditanya apa solusinya, justru solusi itu ada di tangan para pemangku kewenangan, para pemangku kekuasaan. Sudah banyak solusi-solusi ditawarkan begitu, tapi ternyata pemangku kekuasaan, pemegang kekuasaan ini mengambil solusi-solusi lain. Misalkan Dr. Rizal Ramli, ketika kita mengetahui hari ini kondisi ekonomi kita sulit, APBN itu terbebani dengan pembayaran bunga utang dan cicilannya. Nah, fokusnya justru tidak kemudian melakukan intensifikasi dan diversifikasi pajak. Kan yang terjadi kan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak itu, sampai masalah sembako pun dipajak. Semestinya kita melakukan bicara dengan para pemberi pinjaman, moratorium. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli, dan ini tidak dieksekusi, tidak diambil solusi-solusi ini gitu. Maka boleh saja kemudian para pengamat ini sebenarnya kalau mau menyampaikan bosen, mungkin bosen atau jembek ya kalau bahasa orang Jawa timuran itu. Cuman kan karena ini tanggung jawab, tugas dan wujud cinta kita kepada bangsa dan negara ini, tentu kami rakyat ini baik dalam kapasitas orang umum ataupun apalagi pengamat ahli begitu, mereka ada tanggung jawab terhadap ilmu yang mereka miliki, tentu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritikan, komentar, masukan. Jadi jangan kemudian berdalih pandemi rakyat tidak boleh berkomentar, tidak boleh memberi masukan, tidak boleh memberikan saran. Persoalan saran diadopsi atau tidak, persoalan mungkin ada solusi lain yang diambil oleh pemerintah dalam menangani, itu hal yang lain. Tapi rakyat itu punya kewajiban sekaligus punya hak. Pada di ketentuan pasal 28 konstitusi kita, menyampaikan pendapat itu adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kali lagi saya menyiapkan waktu dengan segala sumber daya yang saya miliki, bahkan kalaupun tidak dengan saya siap untuk memfasilitasi perdebatan antara Menko Marvel, mungkin dengan Dr. Rizal Ramli, mungkin juga dengan Dr. Ihsanuddin Nursi, dan channel saya ini, AK Channel, akan siap memfasilitasi kalau memang dibutuhkan. Tapi kalaupun tidak, biarlah rakyat menjalankan kebebasan yang berpendapat. Biarlah para pengamat menyampaikan ulasan dan amatannya. Biarlah semua akademisi ikut memberikan sumbangsi pikirannya untuk bangsa ini. Selebihnya terserah kepada pemerintah untuk mengadopsi, mengambil pilihan-pilihan solusi mana yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.